Well, hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Kana. So, apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan happy selalu. Tapi sebelum aku masuk ke dalam pembahasan, aku harap kalian mau support channel ini. Caranya gampang banget dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, atau share video ini, dan juga jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya karena itu bisa membantu kalian untuk tetap up to date dengan video-video baru yang aku masukin. So, without any further ado, let's go. Guys, kasus pembunuhan berantai itu pastinya banyak sekali menyita perhatian publik dan juga membuat kita yang mengetahui mengenai hal itu merasa sangat-sangat ngeri. Tetapi nih guys, yang biasanya kita tahu bahwa pembunuhan berantai, kasus-kasus besar itu biasanya dilakukan oleh para pria. Tapi tidak dengan kasus yang akan aku bahas kali ini. Kali ini kasus pembunuhan berantai dilakukan oleh seorang wanita, yaitu Vera Renci, di mana dia dijuluki dengan julukan Black Widow karena ia sering sekali menggunakan pakaian hitam. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Vera Renzi adalah seorang wanita yang lahir dari keluarga keturunan bangsawan Rumania yang kaya raya dan hidupnya itu memang penuh dengan kecukupan, kemewahan, dan semuanya mudah bagi dia. Vera Renzi ini lahir pada tahun 1903 di Bukares, Rumania. Nah, pada saat usia Vera ini yang ke-13 tahun, ibunya Vera ini meninggal dunia dan membuat ayahnya dan dia harus pindah ke Serbia untuk memulai hidup baru mereka di sana. Nah, pada saat Vera di sana, kehidupannya Vera itu udah mulai berubah ya guys, karena Vera ini sendiri udah tumbuh menjadi wanita yang tidak suka dengan kekangan gitu, nggak suka juga dengan paksaan. Dia sangat suka juga dengan kebebasan. Ia itu sangat suka sekali melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan keinginannya. Jadi apapun yang dia inginkan dia harus lakukan. Salah satunya adalah ia sering sekali berganti-ganti pasangan dan menghabiskan masa remajanya itu dengan berkencan dengan banyak sekali pria. Dan kemudian pada suatu hari ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria kaya raya bernama Carl Sheikh dan dikaruniai seorang putra bernama Lorenzo. Bisa dibilang kehidupan rumah tangganya Vera dan Carl ini sangat-sangat harmonis, sama sekali bisa dikatakan tidak ada pertengkaran di dalam keluarga mereka ini. Mereka hidup sangat-sangat bahagia gitu. Sampai pada suatu hari, Carl itu jadi mulai sering pulang larut malam, kemudian jarang di rumah juga karena bekerja. Hal ini lantas membuat Vera mencurigai Carl kalau dia telah berselingkuh dengan wanita lain. Meskipun tuduhannya Vera ini tidak terbukti. Nah, karena kecemburuannya Vera ini yang sudah terlalu berlebihan, Vera itu memutuskan untuk meracuni suaminya ini menggunakan racun arsenik yang dicampur dengan wine yang ia suguhkan pada saat makan malam mereka. Carl tentu saja tewas setelah beberapa saat ia meminum wine tersebut. Nah, setelah itu Vera langsung membawa jenazahnya kali ini ke basement rumahnya dan disimpan di dalam peti mati. Kemudian Vera itu bilang sama tetangga-tetangganya, lingkungan di sekitar rumahnya kalau Carl itu udah pergi entah kemana meninggalkan rumah mereka. Nah, selang setahun kemudian Vera itu tiba-tiba bilang sama teman-temannya, sama tetangga-tetangganya gitu, kalau Carl itu ternyata meninggal karena sebuah kecelakaan mobil. Dan tentu saja tetangga-tetangganya itu percaya gitu aja sama Vera. Padahal sebenarnya Carl itu sudah terbujur kaku di basement rumahnya Vera. Nah, setelah menjanda, akhirnya Vera kemudian menikah lagi dengan seorang pria bernama Joseph. Sama seperti nasib suaminya terdahulu, Joseph ini juga kemudian menghilang begitu saja, tidak pernah ditemukan setelah beberapa bulan ia menikah dengan Vera. Vera mengaku sama tetangga-tetangganya kalau suami keduanya ini sama kayak suami pertamanya, meninggalkan ia pergi entah kemana. Tapi tanpa tetangga-tetangganya tahu bahwa ternyata Joseph
diracun juga sama Vera, sama seperti yang dia lakukan terhadap Carl. Pakai racun arsenik juga, dan mayatnya lagi-lagi disimpan di basement rumahnya di peti mati bersama dengan Carl. Setelah itu pada suatu malam Vera itu menghadiri sebuah pesta dan kemudian dia bertemu dengan seorang pria tampan yang tentunya menarik hatinya Vera. Tapi pria tersebut ternyata sudah beristri. Namun tidak hanya karena dia beristri, guys. Terus Vera berhenti? Enggak, malah keinginannya Vera untuk memiliki pria ini tuh semakin besar. Dan itu tidak memutuskan semangatnya Vera untuk memiliki pria tersebut. Lalu singkat cerita, akhirnya Vera dan pria ini itu menjalin hubungan di belakang istrinya gitu ya. Sampai suatu hari istri dari pria ini tuh dikabarkan mengandung anaknya. Dan kemudian pria tersebut berpikir kalau ini udah salah nih, aku nggak boleh kayak gini terus-terusan, istriku lagi hamil gitu. Dan merencanakan untuk mengakhiri hubungan sembunyi-sembunyi mereka ini dengan Vera, terus kemudian kembali bersama istrinya untuk hidup berbahagia lah gitu ya guys. Nah suatu malam pria ini datang ke rumahnya Vera untuk menemuinya, untuk mengatakan keinginan dan rencananya agar hubungan mereka disudahin aja guys. Vera yang tidak terima bahwa hubungannya dengan pria ini harus berakhir, kembali meracuni pria ini dengan racun arsenik, sama seperti pria-pria yang dulu pernah singgah di hidupnya. Dan kemudian lagi-lagi jenazahnya itu disimpan di peti mati di basement rumahnya. Nah istrinya ini yang tengah mengandung tentunya pusing ya kan, kemana suaminya gitu nggak pulang-pulang gitu loh. Kemudian istrinya ini memutuskan untuk melaporkan kasus hilangnya sang suami kepada polisi. Kemudian polisi melakukan penyelidikan. Pada saat penyelidikan tersebut, polisi menemukan bahwa Vera itu dicurigai terlibat dalam kasus hilangnya pria ini gitu. Nah pada saat itu polisi langsung menuju ke rumahnya Vera dan melakukan penyelidikan di sana. Tapi sayangnya pada saat pemeriksaan yang pertama ini, penyelidikan yang pertama, polisi tidak menemukan apapun yang berkaitan dengan pria tersebut. Nah karena nggak menemukan bukti apapun, akhirnya kasus itu pun ditutup guys. Nah tetapi sang istri ini nggak mau menyerah gitu aja, nggak patah semangat. Dia masih mencurigai beberapa hal mungkin ya yang dia pikir something is fishy right here, and dia memutuskan untuk mencari bukti-bukti sendiri. Dia kemudian mengelilingi rumahnya Vera, kemudian mungkin juga dia nanya-nanya juga kali ke tetangga-tetangganya Vera. Dia terus mengamati rumahnya Vera dan ia menyadari bahwa Vera itu terlibat dalam kasus hilangnya puluhan pria. Kemudian Vera tentunya membawa bukti yang ia dapat ke kantor polisi sehingga kasus tersebut dibuka lagi. Akhirnya polisi pun mendatangi rumah Vera kembali untuk melakukan penyelidikan ulang. Pada saat penggerebekan di rumahnya Vera, polisi tersebut menemukan Vera itu tengah duduk di antara peti-peti mati yang ada di basementnya rumahnya itu, dan sambil mungkin sedih gitu kali ya, mungkin termenung gitu duduk mandangin peti-peti mati itu. Dan kemudian Vera menunjuk ke salah satu peti mati yang ada di situ dan berkata dengan lirih sambil menunjuk peti mati tersebut yang berisikan jasad seorang anak laki-laki. Ia berkata bahwa ini anakku, dia mengancam akan melaporkan aku gitu. Ternyata setelah diselidiki, anak tersebut adalah anak dari pernikahan pertamanya bersama Carl, yaitu Lorenzo. Lorenzo sendiri adalah korbannya Vera Ricci yang ke-12. Polisi kemudian berhasil menemukan 35 jenazah pria dalam peti mati di ruang bawah tanah rumahnya Vera. Pria-pria tersebut diduga adalah kekasih-kekasihnya Vera yang telah ia bunuh
dengan cara memberikan racun arsenik kepada mereka, dan setelah itu ia meletakkan jenazahnya para pria tersebut di peti mati ruang bawah tanah. Ketika ditanyai mengapa Vera melakukan hal tersebut, Vera menjawab bahwa ia tidak ingin para pria tersebut meninggalkannya karena wanita lain, dan supaya ia bisa menjaga mereka selamanya. Menjaga. Do you know what I mean? Vera Ricci ini telah melakukan pembunuhan pada kurun waktu 1920 hingga 1930 kepada semua kekasihnya karena rasa takut kehilangan yang berlebihan. Kasusnya Vera Ricci ini pernah dipublikasikan di Amerika Serikat pada tahun 1925. Dan akhirnya Vera Ricci pun dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Beberapa tahun kemudian, ia kemudian menjadi gila dan seringkali ditemukan ia tuh suka berbicara dan tertawa sendiri. Ia berkata bahwa ia sedang berbicara dengan kekasih-kekasihnya, para kekasihnya yang terdahulu yang sudah tiada. Kemudian pada tahun 1960, Vera Ricci pun meninggal dunia di dalam penjara. Nah, pada tahun 2005, Discovery Channel kemudian membuat documentary series gitu, kayak film dokumenter series gitu berjudul Deadly Woman, yang kemudian mengangkat kembali ceritanya Vera Ricci ini dengan judul Obsession. Jadi mungkin kalian bagi yang bisa menemukan film dokumenter Discovery Channel 1 ini, kalian boleh lihat cerita lengkapnya di situ. So guys, ini dia tadi kisah dari Vera Ricci. Menurut aku, sebuah rasa kehilangan itu semua pasti punya. Kalian, aku, semua orang juga pasti takut untuk kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Tapi apakah muncul pertanyaan gitu ya guys, apakah lebih baik kita membiarkan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi bahagia dengan kebahagiaannya sendiri, meskipun kebahagiaannya itu bukan kita? Kalian setuju nggak? Dan menurut aku Vera Ricci ini sebenarnya, aku bisa bilang kalau aku kasihan di satu sisi dan merasa dia jahat di sisi yang lain gitu loh, karena dia sangat-sangat merasa takut kehilangan. Pernahkah kalian ketemu sama orang-orang seperti ini, memiliki rasa takut kehilangan yang berlebihan, dan bagaimana kalian menghadapi orang-orang seperti ini? Kalian boleh komen di bawah. Sampai di sini aja kisahnya Vera Ricci si Black Widow ini. Aku harap kalian mau komen di bawah mengenai tanggapan kalian tentang kasus ini, dan jangan lupa juga untuk support channel ini supaya berubah dan terus bertumbuh kembang menjadi lebih baik. Thank you for watching. See you in the next video.